wa salaman ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ananda soleh-soleha, mari kita mulai pelajaran biologi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beruntung adalah orang yang menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan itu semoga adalah ananda soleh-soleha kami yang masih di rumah hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah mau posisi duduknya kalau bisa sudah dalam keadaan berwudu dan sudah sholat duha tentunya di rumah ya. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kingdom plantae. Jadi khusus pada fokus kita pertemuan kali ini akan membahas tumbuhan monokotil dan dikotil. Ya, hari ini sudah Ustazah hadirkan beberapa jenis daun, ada akar, ada beberapa tumbuhan di sini. Akan coba kita lihat secara langsung bagaimana yang dikatakan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Ya, kita akan masuk ke ciri-cirinya. Kalau dikatakan mono, artinya itu satu, berkeping satu, dan ketika dikatakan di, itu artinya berkeping dua. Jadi monokotil tumbuhan berkeping satu dan dikotil tumbuhan berkeping dua. Ya, pintar. Bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah tumbuhan itu termasuk monokotil ataupun dikotil? Bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Yang pertama dari mananya Ustazah? Bisa kita lihat dari akarnya. Ini sudah Ustazah hadirkan untuk contoh akar yang monokotil. Bagaimana dia Ustazah? Dia akarnya serabut. Ini kita bahas secara fisik ya, secara fisiologinya yang bisa nampak oleh mata kita langsung ya. Jadi untuk yang monokotil dia akarnya serabut ya. Ini contohnya langsung. Dan yang untuk dikotil akarnya tunggal. Akarnya tunggal. Yang untuk mono serabut, yang untuk dikotil dia akar tunggal. Oke. Jadi bagaimana Ustazah ketika kami ingin mengetahui tumbuhan itu monokotil dan dikotil? Apakah harus kami cabut dulu akarnya dan kami lihat dia serabut atau tunggang? Oh tidak, karena apa? Bisa kita lihat juga dari batangnya. Bagaimana dia Ustazah? Begini, akar yang monokotil tadi serabut dan untuk batangnya pada umumnya tidak bercabang. Pada umumnya tidak bercabang dan dia seperti berbuku-buku. Contoh lebih dekatnya kita lihat pada tebu atau enggak pada kelompok nucifera. Apa itu? Kelapa atau pinang. Bagaimana kita lihat dia tidak bercabang dan seperti berbuku-buku begini, ya kan? Dan pada yang dikotil pada umumnya itu bercabang dan buku-buku tadi kurang jelas. Contohnya apa Ustazah? Contohnya Mangifera indica. Apa itu? Mangga. Mangga yang ada di depan kelas kita, yang ada di sekitar rumah abang kakak itu termasuk tumbuhan dikotil ya, dari cabangnya tadi. Terus dari mana lagi Ustazah kami bisa tahu dia monokotil atau dikotil? Dari daunnya. Bagaimana daunnya Ustazah? Yang untuk monokotil tulang daunnya sejajar. Ya, ini ada contohnya lebih jelas. Tulang daunnya sejajar. Contohnya bisa kami lihat di mana? Ada padi ataupun dari kelapa tadi ataupun dari rumput yang ada di depan rumahnya. Nah, itu kan semua rumput ya. Jenis yang begini dia termasuk monokotil. Dan untuk yang dikotil bagaimana daunnya Ustazah? Dia daunnya menjari ataupun menyirip. Menjari pada daun ubi. Dan ini pada tumbuhan yang Ustazah pegang dia juga ada yang menyirip, begitu ya. Terus dari mana lagi Ustazah? Bisa kita lihat dari bunganya. Ternyata ada banyak ya. Ketika kita melihat sebuah tumbuhan, kita mau mengatakan dia monokotil ataupun dikotil, bisa kita lihat juga dari bunganya. Bagaimana bunganya? Pada tumbuhan monokotil dia kelopak bunganya, mahkota bunganya apa? Mahkota bunganya 3 ataupun kelipatan 3. Ini bunga dari Cocos nucifera ataupun kelapa. Sedangkan pada yang dikotil, dia kelipatan bunganya 2, 4, 5 ataupun kelipatannya. Yang 5 ini ada Ustazah bawa. Yang bunga putih ini dia 1, 2, 3, 4, 5. Yang kuning juga, yang alamanda 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi bisa kita lihat juga dari bunganya. Terus dari mana lagi Ustazah? Dari bijinya. Kalau dia kelapa tadi adalah monokotil, Cotyledonia 1. Ya.
kotiledonnya satu. Contohnya kelapa tadi. Apa kotiledon? Keping bijinya, cadangan makanannya untuk bijinya nanti ketika tumbuh. Sedangkan yang untuk dikotil dia ada dua. Ada Ustazah bawa ini contohnya kopi. Jadi kopi kekinian yang abang kakak minum itu berasal dari tumbuhan dikotil. Dikotil, ya. Masya Allah. Satu hal yang ingin Ustazah tekankan ketika dari tadi kita sering mengungkapkan kokos nusifera ataupun kelapa, maka jadilah itu Nanda. Jadilah seperti buah kelapa yang akarnya kuat menjalar sampai kemana-mana, batangnya sampai daunnya dan semua yang ada pada kelapa itu bisa kita gunakan. Ya kan? Batangnya ketika ia dirobohkan bisa digunakan menjadi papan untuk orang lain tempat tinggal. Daunnya bisa kita gunakan untuk sapu lidi, bahkan bijinya yaitu santan yang kita makan bisa untuk kita konsumsi dengan baik, ataupun sabutnya ada tempurung kelapanya, ini semua bermanfaat. Jadi Ustazah mau ananda soleh-soleha kami dimanapun nanti berada, contohlah kelapa ini. Jadilah kokos nusifera ini yang bermanfaat dari semua hal yang dilakukannya, baik dari tingkah lakunya, perkataan dan perbuatannya. Ya, Masya Allah. Ya, supaya lebih paham tentang materi kita hari ini, Ustazah sudah menyediakan lembar kerja untuk dikerjakan di rumah. Sudah ada di Google Classroom kita, ini dia. Di tabelnya ada nama tumbuhan, nama latin, keterangan, dan gambar dokumentasi ya. Jadi contohnya ada tumbuhan pohon mangga di depan rumah abang kakak. Jadi silakan tuliskan dia pohon mangga. Di bagian nama latinnya cantumkan apa nama latin dari tumbuhan itu. Boleh di search nanti dari Google ataupun dari sumber yang lain ya. Jadi yang pertama tadi mangga kan, nama latinnya Mangifera indica. Dan di sebelahnya ada keterangan. Apa yang diisi di keterangan ini saja? Abang kakak isi ciri-ciri apa yang menunjukkan dia termasuk pada bagian monokotilkah atau dikotil, yang bisa langsung dilihat oleh mata, ya. Jadi isi di situ dan cantumkan gambarnya. Misalnya mangga tadi batangnya tidak bercabang, cantumkan mana dia buktinya. Abang kakak katakan dia tidak bercabang. Atau misalnya yang kedua, bijinya berkeping dua, kotiledonnya ada dua, cantumkan kalau memang ada itu. Ya, lebih lengkap dia lebih bagus ya, insya Allah. Oke, sebelum kita tutup, Ustazah mau sama-sama kita simpulkan pembelajaran hari ini tentang ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang pertama tadi kita lihat dari akarnya. Untuk yang monokotil dia akarnya serabut, sedangkan yang untuk dikotil dia akarnya tunggang. Dari batangnya pada monokotil pada umumnya tidak bercabang, sedangkan pada dikotil pada umumnya bercabang. Kita lihat dari daunnya, pada monokotil daunnya dia sejajar, sedangkan pada dikotil daunnya menyirip ataupun menjari. Pada bunganya, pada tumbuhan monokotil dia 3 ataupun kelipatan 3, sedangkan pada tumbuhan dikotil 2, 4, 5 dan kelipatannya. Seterusnya pada bijinya, ya kan? Pada bijinya tadi, kalau pada monokotil dia kotiledonnya ada 1, sedangkan pada dikotil kotiledonnya ada 2. Oke, insya Allah. Pada kondisi pandemi begini, Ustazah mau tetap dijaga kesehatannya, tetap dijaga jaraknya, yang pasti tetap jaga wudhunya. Dan ketika keluar rumah, tetap menggunakan masker. Ya, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.